Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Titis Patarina Mahfiroh selaku dosen pengampu Matematika Ekonomi untuk kelas B. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Boleh dilanjut? Adapun anggota dari kelompok 5 bisa tertera di layar ini ada Puspa Nurani Putri, Radinka Sidik Bramantio, Raka Bagus Ananto, dan juga Saski Aulia. Lanjut. Untuk yang pertama, di sini ada fungsi biaya. Terdapat 3 unsur, biaya total, biaya tetap, dan juga biaya variabel. Biaya total, total cost, biasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terdiri dari gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Lalu yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlahnya tidak berubah dan tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Secara matematik, biaya tetap adalah konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah yang dinotasikan dengan Q. Lalu yang ketiga ada biaya variabel, variable cost, biaya yang dapat berubah tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada rumus dan juga kurva dari fungsi biaya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, ada 3 unsur, ada biaya tetap, variabel, dan juga biaya total. Untuk rumus biaya total di sini ada cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Lalu untuk biaya rata-rata ada average cost sama dengan cost per Q sama dengan ATC plus AVC. Lalu ada biaya tetap rata-rata, average fixed cost sama dengan fixed cost per Q. Lalu ada biaya variabel rata-rata, average fixed cost sama dengan fixed cost per Q. Lalu dilanjut dengan biaya marginal sebagai berikut, dan ada kurvanya di sebelah kanan dan juga keterangannya di kanan bawah. FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, C sama dengan biaya total, K sama dengan konstanta, dan V sama dengan lereng kurva VC dan kurva C. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya saya, Puspa Nuraini Putri, akan menjelaskan mengenai contoh soal dari fungsi biaya. Soal yang pertama, biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp20.000. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dari kurva biaya totalnya, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 barang. Nah, berdasarkan informasi dari soal, maka kita mendapatkan informasi bahwa biaya tetap atau FC-nya di sini adalah sebesar 20.000 dan biaya variabelnya atau VC-nya sebesar 100 Q dan kuantitas jumlah barang yang dicari adalah 500. Maka untuk mencari biaya totalnya kita menggunakan rumus yaitu C sama dengan biaya tetap atau FC ditambah biaya variabel atau VC. Maka biaya totalnya diketahui bahwa biaya tetap adalah 20.000 dan biaya variabel ada 100 Q, maka 20.000 ditambah 100 Q. Dan Q di sini adalah 500. Maka 20.000 ditambah 100 dikali 500 adalah 20.000 ditambah 50.000, yaitu 70.000. Jadi biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika memproduksi 500 barang adalah 70.000. Nah, dari informasi yang sudah kita temukan ini, kita sekarang lanjut membuat kurva dari informasi tadi, yaitu di sini ada sumbu vertikal, yaitu cost, dan sumbu horizontalnya itu adalah kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Bisa dilihat di sini sudah ada garis yang berwarna merah, itu adalah biaya tetap, dan garis yang berwarna biru itu adalah biaya variabel, dan yang berwarna hijau adalah biaya totalnya. Biaya tetap di sini yang berwarna merah itu membentuk sebuah horizontal karena beberapa pun kuantitas yang diminta nilainya akan selalu sama. Di sini di informasi diketahui bahwa biaya tetapnya adalah 20.000. Maka kita masukkan 20.000 ini pada sumbu kosnya. Lalu pada biaya variabel yaitu garis yang biru diketahui bahwa biaya variabel kan 100 Q. Maka 100 dikali jumlah kuantitasnya 500
50.000. Nah, di sini kita juga membuat titik pada sumbu kuantitas yaitu 500 dan titik pada cost yaitu 50.000. Maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan memproduksi barang sejumlah 500, maka biaya variabelnya itu 500. Lalu 50.000, maaf. Lalu selanjutnya untuk mencari biaya total itu kan kita tinggal menjumlahkan dari biaya tetap dan biaya variabelnya, yaitu sejumlah 70.000. Maka 70.000 ini kita masukkan ke titik pada sumbu cost-nya dan di titik kuantitasnya juga sama, masih 500 dan kita tarik garis. Maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan memproduksi 500 barang, maka biaya total yang dikeluarkan adalah Rp70.000. Next. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Suatu perusahaan memproduksi output sebanyak 50 unit. Besarnya biaya variabel rata-rata adalah Rp2.500 dan biaya tetap rata-rata Rp1.500. Biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah, berdasarkan informasi soal di atas, maka kita mendapatkan informasi diketahui kuantitasnya yaitu 50 unit, AVC atau biaya variabel rata-rata 2.500, AFV biaya tetap rata-rata 1.500. Nah, untuk mencari biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan atau TC-nya, kita menggunakan rumus TC sama dengan FC biaya tetap ditambah VC biaya variabel. Nah, karena kita belum mendapatkan informasi biaya tetap dan biaya variabelnya berapa, maka kita cari dulu biaya tetapnya, yaitu FC-nya. Untuk mencari FC, kita bisa menggunakan rumus AFC, biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap dibagi kuantitas. Atau untuk mencari biaya tetap sama dengan biaya tetap rata-rata dikali kuantitas, yaitu 1.500 dikali 50 sama dengan biaya tetapnya 75.000. Lalu selanjutnya kita cari biaya variabelnya. Nah, untuk mencari biaya variabel sama, yaitu biaya variabel VC sama dengan biaya variabel rata-rata dikali kuantitas, yaitu 2.500 dikali 50, yaitu sebanyak 120.000. Nah, karena sudah diketahui informasi biaya tetap FC dan biaya variabel VC-nya, maka kita tinggal menjumlahkannya untuk mencari biaya total. Yaitu biaya total sama dengan 75.000 biaya tetapnya ditambah 125.000 biaya variabelnya. Maka biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika memproduksi 50 unit adalah sebesar Rp200.000. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi penerimaan. Jadi, penerimaan suatu perusahaan dari hasil penjualan barangnya itu merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau yang dihasilkan. Jadi, secara sistematik, penerimaan itu merupakan fungsi jumlah barang. Jadi, kurvanya itu berupa garis lurus yang berlereng positif yang bermula dari titik pangkal. Maka dapat kita ketahui bahwa formula dan rumus-rumus dari fungsi penerimaan, yang pertama, jika ingin mencari penerimaan total atau total revenue, yaitu rumusnya L sama dengan price dikali quantity, itu merupakan fungsi dari jumlah barang. Lalu untuk mencari penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu rumusnya AR sama dengan R dibagi kuantitas. Nah, untuk mencari penerimaan marginal atau marginal revenue, itu rumusnya MR delta R dibagi delta Q sama dengan R aksen atau turunan pertama dari penerimaan total atau R. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada contoh soal dari fungsi penerimaan. Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Jawabannya yaitu R sama dengan P kali Q, kemudian R sama dengan 200 kali Q, dan R sama dengan 200 Q. Bila Q sama dengan 350, R sama dengan 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Nah, ini ada contoh soal yang kedua.
Toko Jaya Abadi mempunyai pendapatan rata-rata sebesar Rp450.000 dari 250 unit barang. Berapakah pendapatan total Toko Jaya Abadi? Cara menjawabnya diketahui AR sama dengan 450.000, Q sama dengan 250, jadi rumusnya AR sama dengan R bagi Q, dan 450.000 sama dengan R per 250, R sama dengan 450.000 kali 250, dan jawabannya R sama dengan 112.500.000. Analisis pulang pokok BP. Penerimaan dan biaya merupakan variabel-variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan. Dengan mengetahui penerimaan total R dan biaya total C, maka dapat dianalisis apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Keuntungan apabila R lebih dari C. Secara grafik, kurva R terletak di atas kurva C. Kemudian kerugian apabila R kurang dari C, secara grafik kurva R terletak di bawah kurva C. Konsep yang berkaitan dengan R dan C adalah konsep pulang pokok atau yang biasa disebut dengan break-even point, yaitu konsep yang digambarkan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan BP profit 0, X sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Cara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Selanjutnya ada rumus dan kurva BP. Break-even point atau BP dapat dicari dengan menggunakan rumus FC atau biaya tetap dibagi P, price, dikurang variable cost. Sedangkan laba atau rugi, profit, dicari dengan menggunakan rumus R dikurang C, yaitu penerimaan dikurang biaya total. Kemudian di sebelah sini ada kurva BP dan juga keterangannya. Garis horizontal menggambarkan sumbu Q atau jumlah produk, dan garis vertikal menggambarkan sumbu C biaya atau penerimaan. Kemudian di sini juga ada dua garis yang berwarna biru dan pink, yaitu yang berwarna pink merupakan garis biaya dan yang berwarna biru merupakan garis penerimaan. Lalu kedua garis ini berpotongan di satu titik, yaitu titik pulang pokok, di mana profit sama dengan 0. Kemudian di sini ada Q bintang ini menunjukkan bahwa tingkat produksi atau penjualan pulang pokoknya ada di sini. Kemudian di area sebelah bawah atau kiri dari TPP ini merupakan area rugi, di mana profit kurang dari 0, dan di sebelah kanan atau atas sini merupakan area laba, di mana profit lebih dari 0. Selanjutnya ada contoh soal analisis BP yang pertama. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 ditambah 100 Q, dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Q. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok, dan apakah yang terjadi jika ia berproduksi sebanyak 300 unit? Langsung ke jawabannya aja. Profit, seperti yang tadi kita ketahui, dicari dengan menggunakan R dikurang C. Pulang pokok merupakan keadaan yang terjadi apabila profit sama dengan 0. Berarti R min C sama dengan 0, R sama dengan C. R ini merupakan persamaan penerimaan total, yaitu 200 Q, dan C ini merupakan persamaan biaya total, yaitu 20.000 ditambah 100 Q. Dipindah ruaskan aja, jadi 200 Q dikurang 100 Q sama dengan 100 Q sama dengan 20.000. Q-nya 20.000 dibagi 100 sama dengan 200. Jadi posisi pulang pokok terjadi saat produksi 200 unit, R dan C sama-sama sebesar 40.000. Dari mana mendapatkan 40.000? Yaitu tinggal dimasukkan saja Q yang sudah diketahui ini ke dalam persamaan R dan persamaan C. Kemudian jika Q sama dengan 300, maka
R-nya adalah 200 dikali 300, 60.000, dan C-nya adalah 20.000 ditambah 100 dikali 300, yaitu 50.000. Didapat keuntungan R dikurang C, 60.000 dikurang 50.000 sama dengan 10.000. Jadi pada tingkat produksi 300 unit, perusahaan akan memperoleh untung sebesar 10.000. Kemudian di sebelahnya ada kurvanya, yaitu yang horizontal key, yang vertikal ada kurva C, kemudian R, dan profit. Di garis berwarna merah ini merupakan fixed cost atau biaya tetap. Kemudian garis biru ini merupakan variable cost. Kemudian garis hijau ini C, dan garis kuning ini R. C dan R ini berpotongan di satu titik, yaitu 200, Q-nya 200, dan 40.000 R atau C atau profitnya ini 40.000. Kemudian di profitnya ini ada di angka 60.000 dan 50.000, selisihnya itu 10.000. Contoh soal yang kedua yaitu perusahaan maju bersama dapat memproduksi baju sebanyak 100 unit dengan mengeluarkan biaya tetap Rp 4 juta dan biaya variabel 100.000. Harga baju tersebut agar mencapai keadaan pulang pokok adalah, langsung ke jawaban, yaitu BEP sama dengan FC per P min VC. BEP-nya 100 unit sama dengan fixed cost-nya 4 juta dibagi P atau price yang kita cari dikurang 100.000. Jadi P min 100.000 sama dengan 40.000 dan P sama dengan 140.000. Di soal yang ketiga, diketahui data biaya produksi suatu perusahaan, yaitu jumlah barang yang diproduksi ada 100 unit, biaya tetapnya 100.000, biaya variabel 10.000, harga barang 5.000, dan ditanya maka laba perusahaan adalah. Untuk mencari laba, kita menggunakan rumus R dikurang C atau penerimaan dikurang biaya total. Penerimaan ini rumusnya P dikali Q, dan biaya ini rumusnya FC ditambah VC. Masukin aja dari data yang di soal ini, P-nya itu adalah price, yaitu 5.000, dan Q-nya adalah 100. Kemudian VC atau FC atau fixed cost, biaya tetap 100.000, variable cost 10.000. Jadi 5.000 dikali 100 sama dengan 500.000 dikurang 100 ditambah 10.000, yaitu 110.000. 500.000 dikurang 110.000 sama dengan 390.000. Jadi perusahaan akan memperoleh laba perusahaan sebesar 390.000. Oke, karena sudah selesai presentasi dari kami, terima kasih untuk semua anggota kelompok, dan juga terima kasih kepada Ibu Titis yang sudah memberikan kesempatan untuk kami melakukan presentasi di hari ini. Mungkin sebelum ditutup, ini ada pantun dikit nih ya. Nanti teman-teman bantu bilang cakep kali ya. Makan ikan, minum selasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.